Menurut saya, reformasi digunakan sebagai istilah untuk menyebut kekuasaan setelah jatuhnya Orde Baru. Dimulai dari masa pemerintahan B.J. Habibie, yaitu setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatan kepresidenan, hingga pada masa saat ini, yaitu sampai masa pemerintahan Presiden yang ketujuh, yaitu Bapak Joko Widodo. 1. Suksesi kepemimpinan nasional. 2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pemberantasan KKN. 4. Penghapusan dui fungsi ABRI. Atau setelah menjabat sebagai presiden, Soeharto menjadikan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI menjadi dua fungsi, yaitu yang pertama fungsi keamanan dan fungsi sosial politik. Yang kelima yaitu penegakan supremasi hukum. 6. Otonomi daerah seluas-luasnya. Artinya, daerah memiliki hak sendiri untuk mengatur pemerintahannya, tanpa harus ada campur tangan dari pemerintahan pusat. Menurut saya, jika dikaitkan dengan tuntutan reformasi terdahulu, tentu saja masa reformasi saat ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dapat kita lihat saat ini sebagai contoh, pemerintah hanya boleh menjabat selama 5 tahun dan 2 kali terpilih dalam masa jabatannya. Orde Baru akhirnya jatuh setelah 32 tahun menguasai Indonesia. Tahun 1998, Indonesia akhirnya memasuki era baru yang kita kenal dengan era reformasi. Latar belakang lahirnya reformasi Indonesia. Krisis moneter 1997 yang terjadi di Thailand memberikan dampak terhadap negara-negara di sekitarnya dan mengguncang nilai mata uang negara tersebut, seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan juga Indonesia. Nilai tukar rupiah terus turun terhadap dolar. Penurunan tersebut membuat Soeharto meminta bantuan terhadap IMF. Nilai tukar rupiah yang terus turun memberikan dampak terhadap jatuhnya bursa saham Jakarta yang menyebabkan terjadinya PHK besar-besaran. PHK ini memunculkan ketegangan di lapisan masyarakat karena ekonomi Indonesia mulai dikuasai oleh Cina. Gejolak lain muncul ketika pemilu kembali dimenangkan oleh Golkar, yang artinya Soeharto kembali naik menjadi presiden. Dalam pemerintahan ketujuh Soeharto memunculkan sedikit demi sedikit kaum oposisi. Ditandai dengan munculnya aksi gerakan mahasiswa yang menduduki gedung DPR MPR pada 1998 yang menuntut turunkan Soeharto. Dalam masa demonstrasi itu, pemerintah malah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM. Hal ini menyebabkan kerusuhan tidak dapat lagi terelakkan dan memunculkan berbagai macam tragedi. Tuntutan dan agenda reformasi. Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan karena tidak sesuai dengan kebutuhan, bisa jadi karena tidak bersih dan tidak efisien lagi. Gerakan reformasi ini memiliki 6 agenda besar. 1. Suksesi kepemimpinan nasional. 2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pemberantasan KKN. 4. Penghapusan dui fungsi ABRI. 5. Penegakan supremasi hukum. 6. Otonomi daerah. Tuntutan utama gerakan ini adalah turunkan Soeharto. Akhir pemerintahan Orde Baru. Pada 12 Mei 1998 terjadi tragedi Trisakti. 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak oleh aparat keamanan saat berdemonstrasi. Puncaknya yaitu aksi demonstrasi mahasiswa yang menduduki atap gedung DPR MPR.
Pada 18 Mei 1998, Ketua MPR meminta Soeharto turun dari jabatan sebagai presiden. Pada Jumat 20 Mei 1998, kembali meminta Soeharto turun dari jabatan dengan ancaman MPR akan memilih presiden baru. Sampai 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan diakhiri dengan pengambilan sumpah jabatan oleh B.J. Habibie sebagai presiden ketiga. Masa Reformasi Indonesia. B.J. Habibie 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Dengan kebijakan ekonomi, menjalin kembali kerjasama dengan IMF dan menaikkan nilai tukar rupiah kurang dari 10.000 per US dollarnya. Abdur Rahman Wahid 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Kebijakan ramah terhadap Tionghoa. Dan pada masa pemerintahan Gus Dur, sistem ekonomi Indonesia sudah mulai baik dan juga stabil. Namun, kondisi ekonomi Indonesia kembali mengalami kemunduran dan nilai tukar rupiah turun menjadi 12.000 terhadap dolar. Megawati Soekarno Putri, 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004, kebijakan pasca IMF. Susilo Bambang Yudhoyono, 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Pada masa pemerintahan SBY, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar antara 5% sampai dengan 6% per tahunnya. Perekonomian Indonesia pada masa itu juga dapat bertahan dari krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di Eropa pada masa pemerintahan SBY. Di antaranya yaitu pengurangan subsidi bahan bakar minyak. Joko Widodo, 20 Oktober 2014 hingga sekarang. Beberapa kebijakan yang dilakukan Jokowi pada masa pemerintahannya yaitunya dalam bidang ekonomi, mendorong daya saing industri melalui debirokrasi. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.